Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk mempraktekkan. Ini kita akan melakukan fermentasi di lahan ya. Jadi sebelumnya pernah saya bikinkan video mengenai persiapan lahan sampai tahap pupuk ditaruh di lahan bedengan. Tapi pupuk belum kita fermentasi, kita akan melakukan fermentasi di lahan. Nah, untuk bahan-bahannya seperti ini. Nah, ini ada Mas Bagus ini, nanti yang akan mempraktekannya ya. Untuk bahan-bahannya, ini kebetulan kita ada urin kelinci ya. Ini ada teman saya yang punya peternakan kelinci dan saya dikasih. Sebetulnya pakai air biasa saja tidak apa-apa, tapi ini kita ada urin kelinci, kita manfaatkan. Ini sekalian kita praktek buat fermentasi pengocoran ya, itu sama seperti ini. Jadi ini ada urin kelinci, ini ember ya, kita gunakan ember. Ini ada bekas cucian air yang beras itu. Jadi beras ketika kita cuci, nah bekas cucian berasnya itu kita gunakan, ini kita simpan, bisa kita manfaatkan juga untuk pengocoran dan untuk fermentasi. Dan ada kita gunakan E4 itu ya, E4 itu nanti kita gunakan 2 tutup per 1 embernya seperti ini. Dan ini ada molase, kita gunakan tetes tebu tiap satunya, nanti kita bagi 2 untuk 2 ember tersebut. Nanti juga langsung kita praktekkan ke pengocoran di lahannya. Ini sudah kita gunakan ember dan ada air bersih. Mungkin Mas Bagus bisa langsung praktek saja. Nah, ini dia leri ataupun cucian beras, kita campur ke air daripada urin kelinci. Nah, ini kita aduk dahulu ya nanti ya. Itu pakai gayung ini, ada gayung ini buat mengaduk itu ya. Ya, ini semuanya langsung kita campurkan ya. Ini Mas Bagus ini petani muda ini, mempunyai banyak kebun. Ini ada kebun pisang, ada kebun cabai, ada juga kebun mentimun ini. Kapan-kapan kita review ke kebunnya Mas Bagus ini. Udah mau panen sepertinya pisangnya ini. Nah, ini dimasukkan. Nah, itu lari-lari yang cukup lama ya, jadi ada endapannya, itu kita campurkan sekalian. Wah, sudah profesional nih, 2 tangan langsung ini. Ini larinya ini sekitar 5 literan ya, segitu ya. Nah, sekarang tetes tebu itu 1 botol itu kita gunakan untuk 2 ember. Ini molase ini fungsinya untuk makanan daripada E4 ya, ataupun bakteri bagus. Itu kita kasih makan ini pakai molase. Ini kita gunakan tetes tebu. Bisa juga menggunakan yang lain seperti gula pasir atau gula Jawa. Bisa kita gunakan seperti itu. Nah, kita bersihkan sampai botolnya cukup bersih. Nah, 1 botol itu untuk 2 ya. Berikutnya satunya lagi. Ini cukup kental ya, jadi perlu dipencet botolnya agar cepat keluar. Sama digoyang-goyang, goyang ngebor.
seperti Mas Bagus waktu lihat konser dangdut. Nah, itu sudah kita masukkan semuanya, kita bersihkan sampai dalam-dalamnya ya, biar cukup bersih. Nah, selanjutnya kita masukkan EM4. Nah, ini, nah buat tutupnya ini bisa kita gunakan takaran ya, itu banyak tidak apa-apa, tapi biasanya saya gunakan 2 tutup per 1 ember seperti ini. Ini selain langsung kita gunakan di fermentasi di lahan, campuran seperti ini ya, ini bisa kita gunakan untuk POC ataupun pupuk organik cair, terutama urin kelinci ya. Urin kelinci sangat bagus untuk pupuk organik cair. Tapi karena ini kita ada urin kelinci dan kita sedang melakukan proses fermentasi lahan, kita gunakan untuk fermentasi lahan. Nah, ini kita aduk dahulu agar homogen ataupun bercampur semuanya yang tadi. Nah, diaduk sambil digayung-gayungkan. Nah, seperti itu, kita lihat dari dekat ya. Nah, sampai ada buih-buihnya seperti itu ya. Nah, itu putih-putih itu endapan daripada lori ya, ataupun cucian beras. Itu karena kita ngumpulkannya tiap hari dan cukup lama, itu jadi ada endapannya. Itu kita manfaatkan sekalian. Nah, sudah cukup tercampur sampai keluar buih-buihnya. Nah, warnanya sampai pekat ya, karena ini gabungan dari urin kelinci dan tetes tebu tadi, dan juga EM4 yang memang warnanya cenderung hitam kecoklatan. Ini cukup bagus sekali ya kalau buat fermentasi ya, karena pupuknya juga sudah ada kandungannya, ini tambah POC ini, jadi cukup bagus sekali. Biasanya ini saya gunakan untuk pengocoran nih, tapi kali-kali ini kita sedang tidak melakukan pengocoran dan ada bahan-bahannya, kita gunakan untuk fermentasi. Nah, ada berikutnya, ini kita siapkan air bersih ya, benar-benar bersih. Nah, ini hasil campuran tadi 1 gayung kita masukkan ke ember, lalu kita campur dengan air bersih. Nah, langsung kita tuang saja. Setelah itu kita aduk ya. Kita aduk, lalu kita gunakan untuk melakukan pengocoran ataupun menyirami ya, menyirami pupuk yang kita lakukan fermentasi. Nah, ini kita lakukan. Ini Mas Bagus. Oh ya, muter ya. Anak bagar ya kan. Nah, ini kita siramkan ya, pastikan basah semua yang kita siram. Ini belum saya selesaikan ya, karena ini khusus untuk saya videokan dahulu. Jadi seharusnya ini
saya kasih daun bambu semua, baru kita kocorkan. Tapi ini khusus buat rekan-rekan, saya bagikan video untuk cara pembuatan kocoran untuk fermentasinya. Dan itu juga sebenarnya ketika kita endapkan 3 minggu kocoran fermentasi tadi ya, kita tutup hampa udara, kita endapkan 3 minggu, bisa kita gunakan untuk POC, pupuk organik cair pengocoran tanaman. Nah, ini yang sudah pernah saya bikinkan video ya, ini sebelumnya. Rekan-rekan tinggal klik saja link deskripsi di bawah, nanti saya tuliskan tentang manfaat daripada ini daun bambu ya, yang sudah kering, sudah jatuh, itu kita taburkan di atas pupuk organik ataupun pupuk kandang. Dan ini pupuk kandangnya belum jadi masih, kita lihat kan ya, ini masih gumpalan-gumpalan, tapi sudah matang tapi belum jadi atau belum mawur ataupun belum hancur ya. Jadi supaya kita mempercepat hancurnya pupuk kandang tersebut, kita buat fermentasi tadi. Ini namanya kita langsung difermentasi lahan. Nanti kita tunggu 5 hari, habis itu bisa kita siram lagi seperti itu, atau langsung kita kasih kimia pada atasnya, ini kita aduk lalu kita tutup pakai tanah, tutup pakai mulsa. Mungkin seperti itu dulu ya video kali ini mengenai praktek cara membuat siraman atau air yang digunakan untuk menyiram pupuk pada fermentasi di lahan, ataupun tadi juga bisa digunakan untuk pupuk organik cair yang sebelumnya kita tutup dahulu hampa udara selama 3 minggu, baru kita bisa aplikasikan pada tanaman untuk pengocoran. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih. Silahkan simak video-video yang lain di channel YouTube Ismantoro Info, atau nanti saya tuliskan linknya di deskripsi bawah. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.